aku punya saudara, dia 3 tahun di atasku. Terus dia mau ikut daftar nih gadis sampul. Mamahnya dia, yang dimana tanteku, bilanglah ke bundaku, Bun, ini Andra ikutin juga aja gadis sampul gitu kan. Terus akhirnya aku juga nggak tahu ya, ini penilaian juri. Puji Tuhannya mengantarkan aku jadi juara pertama gitu. Langsung Nasib saudaranya tadi yang ngajak gimana dong? sejujurnya dia nggak masuk. Makanya aku Sering kayak sekali terjadi. I feel terus. Ini udah mulai take nih. Pas take, aku nyebutin satu kata itu medok. Terus itu kacau banget, bisa Cuma karena dipancing ditanya orang mana. lata banget kayak Produser gimana gitu kali ya. kurang lebih gitu sebenarnya. Orang depresi tuh gak selamanya harus urak-urakan berantakan. Bener. Orang diem atau bahkan yang ketawa-ketawa setiap hari. Kita nggak tahu malamnya dia nangis banget kan. Kita nggak tahu juga besok mungkin dia udah nggak ada di sini gitu loh. Jadi gitu. Halo semua, selamat datang di podcast Bikin dan Berbagi bersama aku Ervan dan Saya bosnya Arvan. 3 episode jokesnya ini nggak ketemu yang lain. Saya Aris. Oke. hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu, seorang aktris yang sangat berbakat, yaitu Kak Diandra Agatha. Hai, halo semuanya. Aku Oke, Diandra oke. Agatha. Kita mau ngobrolin apa nih? Kenapa ada Kak Diandra di sini dan kenapa kita berkumpul di sini? Nah, hari ini kita mau ngomongin series terbarunya Kak Diandra, yaitu Chinlock, Love, Camera, Action. Tapi sebelum itu, kita mau kenalan dulu nih sama Kak Diandra. Sebelum mulai di series Chinlock tuh, Kak Diandra tuh ngapain aja sih? Nah, di awal-awal tuh di usia 13 tahun ya, Kak? 13. Kayak timnas ya. Oh sih. Di usia 13 tahun Kak Diandra memenangkan Gadis Sampul 2013. Oh, iya. Nah, Wih. itu Betul. usianya Gadis muda Sampul banget. ya? Kayak gimana Yes. sih, Kak? Kayak menghadapi spotlight yang sebesar itu, dan apa alasan untuk ikut Gadis Sampul? Iya, dan kenapa bisa sampai ikutan itu? Iya ya. Di situ. Jadi sebenarnya awalnya itu aku emang suka banget di foto dari kecil. Ditambah ayahku tuh dulu fotografer, dia hobi foto-foto. Oke. Ini ada objek nih si anak Iya, dua, iya, iya. anaknya tuh cewek, kebetulan dua-duanya tuh cewek. Terus yang paling karena aku anak pertama ya, dia punya objek baru kan si anak perempuan pertama ini kan. Jadi udah tuh bener-bener sering banget di foto-foto, suka diajak foto-foto juga, dan dari situ aku jadi suka banget kamera. Oh, Udah kalau lihat kamera tuh udah bawaannya kayak pengen show Langsung aja gitu gitu. ya. Pengen senyum, berpose gitu. Jadi emang dari kecil aku suka di foto. Terus bundaku ini juga dia matanya oke juga nih, dia bisa melihat peluang di anaknya. Kayak anak gue oke juga nih gitu kan. Akhirnya disalurin lah sama bundaku. Kita ikut-ikut dulu ya, waktu dulu kan majalah itu ini banget ya, kayak Yang paling majalah itu, kayak Femina atau majalah-majalah ibu dan anak gitu Bener. waktu masih kecil-kecil ya. Aku diikutin satu ajang pencarian model kecil gitu di salah satu majalah ibu dan anak. Terus dari situ nggak cuman foto, aku juga di kayak disalurin untuk fashion show gitu di mall-mall. Jadi sebenarnya bundaku nih yang pertama kali cemplungin aku di ya kayak gitu lah untuk foto dan modeling itu tuh dari umur kayak bahkan dari aku umur 3 gitu ya. Asli 3 tahun itu aku diikutin lomba fotogenik dulu, fotogenik anak di itu di majalah ibu dan anak itu. Dan dari situ sampai akhirnya ini cerita lucu. Jadi Gadis Sampul itu sebenarnya aku udah tahu banget nih majalah gadis. Kebetulan saudaraku yang emang 3 tahun di atas aku tuh benar-benar suka banget langganan gadis kan. Jadi aku udah tahu Gadis Sampul tuh apa segala macem. Tapi nggak pernah kepikiran untuk masukin, maksudnya untuk mendaftarkan diri jadi Gadis Sampul gitu. Ditambah waktu itu mungkin umur aku juga belum 13 tahun kan. Jadi by the way 13 tahun itu tuh batas minimumnya gitu. Jadi sebelum-sebelumnya aku tahu Gadis Sampul tapi nggak berminat karena emang ya belum waktunya aku untuk kesana juga kan, dan emang belum minat aja gitu. Sampai akhirnya aku punya saudara, dia 3 tahun di atasku. Terus dia mau ikut daftar nih Gadis Sampul. Mamahnya dia, yang dimana tanteku, bilanglah ke bundaku, Bun, ini Andra ikutin juga aja Gadis Sampul gitu kan. Terus akhirnya ya udah dengan semepet itu
Itu aku inget banget, aku lagi di Cirebon. Terus kita cobalah isi dan lengkapin keperluan pendaftarannya kan, kayak foto-foto gitu, foto-foto studio pakai kaos. Aku inget banget pakai kaos merah, hitam, putih gitu kan, pakai celana pendek, pakai heels. Terus udah foto, kirim undangannya, kirim pendaftaran segala macamnya, dan ternyata masuk. Terus zaman dulu tuh masih ditelepon rumah gitu, dikabarinnya kan, masuk, ada tahapannya, unggulan, bla 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 bla, sampai akhirnya aku masuk finalis. Dan aku nggak berpikir apapun ya, maksudnya kayak boro-boro juara 1 gitu kan, ini yang paling bontot, terus badanku tuh paling kecil, paling pendek, paling kurus gitulah. Yang lainnya tuh udah cakep-cakep banget, tapi aku juga nggak tahu ya, ini penilaian juri. Puji Tuhannya mengantarkan aku jadi juara pertama gitu. Nasib saudaranya tadi yang ngajak gimana dong? Sejujurnya dia nggak masuk, makanya kayak Sekali terjadi. I feel bad for her, tapi aku berterima kasih banget sama dia, karena gara-gara dia dan mamahnya aku jadi ternyata ya ini jalanku gitu. Terus jalan saudaranya dia lebih cerah lagi, by the way dia masuk kedokteran hewan, jadi kayak emang udah jalannya gitu. Gitu, jadi kayak ya, trauma sih. Tapi jujur kayaknya kemarin kita juga ada cerita juga nggak sih, ada ikutan casting yang sebenarnya dia nggak ikut tapi orang lain yang ikut diajak gitu, ternyata dia yang dipanggil gitu. Iya, banyak kan kejadian kayak gitu kan. Dan emang yang biasanya yang lebih nothing tulus ya. Bener. Padahal aku nggak berharap banyak gitu kan, tapi ternyata Tuhan kasih ini buat kamu gitu. Jadi kayak ya udah deh. Waktu itu masih tinggal di Cimahi. Aku di Cimahi, benar. Gila. Aku di Cimahi itu dari lahir sampai SMA. Kuliah aku baru pindah ke Jakarta gitu. Berarti castingnya waktu itu emang di Jakarta, dari Cimahi langsung Iya. gitu ya. Nggak pindah sih, pulang pergi gitu lah. Bahkan zaman dulu waktu zaman casting iklan apa segala macam tuh benar-benar pulang pergi Cimahi Jakarta. Dan itu cuma casting doang ya. Jadi kita nggak dapat pemasukan apapun, yang ada kita ngeluarin banyak kan di tol, bensin segala macam. Tapi itulah perjuangan ya. Tapi di masa-masa itu cukup enjoy berarti, ternyata menikmati mendapatkan exposure gitu. Sebenarnya kalau kita ngomongin exposure, apa ya, mungkin nggak terlalu berasa kali ya, karena kan aku debutnya tuh di majalah gitu, bukan di TV. Beda mungkin ya kalau debut di TV, banyak orang, maksudnya yang tahu tuh lebih luas gitu orangnya. Kalau ini cuma di majalah doang, jadi paling di notisnya ya sama pembaca bukunya atau sama anak-anak sekolah, karena kan kebetulan karena menang itu jadinya diumumin pas upacara segala macam. Terus anak ini emang suka spotlight pada saat itu ya, kayak seneng banget kalau misalkan upacara disuruh maju ke depan untuk mendapatkan penghargaan gitu loh, kayak ranking berapa atau dapat prestasi apa tuh senang gitu. Jadi kayak gitu sih, lebih kayak gitu exposure-nya, nggak yang kayak tiba-tiba di jalan jadi ada yang notice, ini kamu udah disampul ya, enggak sih, nggak nyampe segitunya. Tapi di sekolah jadi cewek populer ya, berarti ya tiap upacara dipanggil gitu pasti gitu. Dilihat aja jadinya. Gitu. Kan pas di gadis sampul itu ada kayak apa sih, memperlihatkan bakat gitu nggak sih Kak? Nah Kak Diana ngasih lihat bakat apa tuh di situ? Itu lucu banget. Jadi emang di gadis sampul itu tuh ada fase penjurian gitu kan. Jadi biasanya penjurian itu tuh kita akan masuk ke ruangan dan di sini tuh cuma juri-juri, terus kita disuruh nampilin bakat itu tadi kan. Sebenarnya aku tuh bingung banget, aku harus nampilin bakat apa gitu kan. Yang lain nyiapin nyanyi, nari, terus ada yang nyiapin acting. Aku cuma mikirnya kayaknya bakat aku foto sama catwalk. Udahlah, aku nampilin catwalk aja, yang dimana itu basic. Kayak kamu gak disampul ya harus bisa catwalk, ngerti gak sih? Jadi kayak bingung banget kan. Tapi ya udah, aku percaya diri dengan si catwalkku itu. Tapi ini bener-bener sih udah rencana Tuhan ya. Aku masuk ke dalam ruang penjurian, itu aku gak disuruh nunjukin bakat apapun. Bener-bener cuma diajak ngobrol doang. Karena waktu itu tuh kita gak disampul, temanya back to school. Jadi dia minta aku untuk cerita apa aja yang aku kerjain pas di sekolah, aku aktif ngapain, aku sukanya apa. Terus kebetulan pada saat itu tuh aku suka banget K-pop. Dan jadinya nyambung sama Kak Indra Herlambang, ya kan? Dia kan K-pop abis kan. Jadi penjurian itu kita bener-bener full ngobrol. Terus emang sih mereka sempat nanya, kamu tuh sukanya apa? Dan aku emang bilang, aku sebenarnya tertarik sih untuk cobain acting, karena aku tuh suka ngomong sendiri di depan kaca dan lain-lain kayak gitu-gitu. Jadi emang lebih ke berasa bukan lagi penjurian gitu loh. Jadi itu pun bakat
aku nggak keluarin sama sekali, aku nggak disuruh catwalk apa segala macam, jadi kayak udah cerita aja, tunjukin aku yang sebenarnya, terus aku disuruh keluar deh. Sedangkan yang lain tuh kayak mereka bener-bener nari saman lah segala, atau acting, aku enggak. Dan mungkin menurut aku ya udah jalan Tuhan, rencana Tuhan dimudahkan kali ya. Idolnya emang siapa waktu itu? Dulu aku lagi suka banget sama FX. FX. SM punya gitu. Oke. Dan Indra Herlambang itu waktu itu dia cerita dia abis ketemu FX dan dia benar-benar tergila-gila sama Victoria yang kayak gitu. Itu salah satu membernya FX. Kalau nggak salah dia tuh leadernya gitu. Jadi kita ngomongin FX pada saat itu. Jadi keluar kan nih si karakter asliku yang tadinya malu-malu deg-degan gitu kan. Terus jadinya cair gara-gara kita ngomongin K-pop itu. Gitu The sih. power of K-pop. Aslinya kayak menyatukan gitu kan. Gitu sih. Nah, di tahun 2017 Kak Diandra juga ikut itu ya jadi duta generasi berencana. Iya, Nah, benar. itu apa sih Kak? Dan kenapa bisa ikut jadi duta itu? Jadi itu pun aku dicemplungin. Jadi lagi dan lagi nggak ada sesuatu yang emang aku research sendiri dan aku benar-benar seniat itu dengan kemauanku sendiri gitu. Jadi waktu itu tuh SMA aku pokoknya ada salah satu guru, dia lumayan dekat sama ya pokoknya intinya aku disuruh sama si satu guru ini untuk jadi perwakilan sekolahku di tingkat Cimahi, si duta genre itu. Sebenarnya tuh genre itu juga acara bawahannya BKKBN gitu, yang emang difokuskan untuk anak-anak muda. Mereka pengen masuk melalui celah BK gitu, peran BK di sekolah gitu kan. Nah itu aku disuruh jadi perwakilan sekolahku kan tadi. Sebenarnya juga kriterianya kita cuman disuruh pahami materi dan visinya genre ini, tujuan acaranya apa, terus cara kerja duta genre itu seperti apa. Terus nantinya penilaian yang paling besarnya itu dilihat pada saat kita presentasi membawakan materi, karena emang duta di sini kan emang tugas kita untuk mensosialisasikan kan program genre itu sendiri. Terus ya udah aku ikutin aja prosesnya karena aku emang suka ngomong gitu ya, dan presentasi tuh buatku puji Tuhannya bukan suatu kendala yang besar gitu untuk aku presentasi ngomong di depan kelas ataupun di depan banyak orang gitu. Jadi aku enjoy banget, dan justru karena jadi duta genre itu aku malah jadi lebih kebuka sama isu-isu sosial yang ada di sekitarku gitu. Aku jadi punya kesempatan untuk ngomong, untuk bersosialisasi, untuk ngasih sosialisasi ke tempat-tempat di kotaku ya, di tempat-tempat kecil di kotaku yang sebenarnya tuh banyak banget masalah sosial di bidang kenakalan remaja. Karena kan fokusnya kita di remaja ya. Gitu, jadi aku punya kesempatan untuk ya ampun ternyata di daerah ini itu banyak banget anak-anak yang nikah, yang terpaksa nikah, ada yang karena orang tuanya, ada yang karena kecelakaan, maksudnya hamil di luar nikah padahal usianya masih muda banget. Nah, jadi tuh itu menimbulkan kayak kesadaranku akan si situasi sosial itu sih. Gitu. Jadi ya itu tadi, karena sebenarnya karena awalnya aku cuma suka ngomong aja, terus karena aku lihat materinya dan ternyata iya loh, kita penting loh untuk tahu ini. Ternyata penting juga untuk masuk ke si remaja ini, ya masuknya sama-sama remaja gitu. Jadi nggak terkesan kayak dicecar atau diguruin gitu. Dan itu salah satu turning point aku jadi terbuka sama isu sosial di sekitarku. Gitu. Di Rentang itu sempat jadi bintang iklan juga atau ngapain? Iya benar. Aku tuh iklan dari 2017 itu. Aku pertama kali juga ikut casting film. Oh, itu pertama kali banget ya? Terus akhirnya dapat nih satu film di Nathan waktu itu. Terus aku ketemu sama manajerku yang sekarang. Si Kak Dado ini. Dia tuh agensi, maksudnya dia juga suka nawar-nawarin iklan segala macam. Akhirnya aku ditawarin iklan sama dia. Jadi dari 2017 ini aku mulai masuk iklan gitu. Dan film debut juga langsung di Nathan juga ya? Iya benar. Ya, puji Tuhan ya gitu. Kenapa tiba-tiba bisa shift ke itu dunia acting gitu kan, meskipun modeling juga linear gitu, tapi kan tiba-tiba ikut casting di Nathan dan masuk lagi. Jadi sebenarnya ditawarin sama manajemen yang dulu gitu. Ini ada casting anak muda di Jakarta. Ini ceritanya cerita sekolah gitu, diangkat dari novel bestseller. Ya udah ikut casting aja, lagi-lagi kayak nothing tulus gitu. Jadi oke, coba ikut casting. Dan ternyata castingnya itu di tempat manajemenku yang sekarang gitu. Terus
casting emang belum punya pengalaman acting sama sekali, cuman itu tadi bekal aku cuman suka ngomong depan kaca, udah itu doang. Terus ternyata nyangkut nih sama karakter Rahma waktu itu. Aku disinetron Rahma, dan ya udah di situ awal aku masuk ke dunia acting, belajar untuk acting bukan cuma depan kaca tapi di depan kamera, banyak orang pula di belakangnya, terus ada lawan mainnya artis beneran gitu. Wah itu kacau sih, itu pengalaman berharga juga tuh buat aku. Gimana tuh bedanya waktu itu kan modeling, foto dan sebagainya, terus aktor tuh seberapa bedanya sih dunianya gitu? Aduh beda banget. Kalau foto kita cuman senyum aja, emang susah juga sih, foto tuh susah banget, apalagi aku termasuk dulu tuh yang panasnya lama banget. Senyumnya tuh nggak bisa tulus gitu, harus panas dulu nih orang baru bisa enak gitu keluarnya kan. Sebenarnya sama-sama susah, tapi yang lebih susah aktor tuh lebih kompleks parah kan. Pertama kendalaku tuh suaraku, ngomongnya, terus artikulasi. Aku tuh kalau ngomong cepet suka diseret-seret, sedangkan mereka nggak mau lihat itu kan, mereka harus pastiin ini pemain bisa nyampein dialog dengan benar, jadi penonton tuh ngerti nih orang tuh lagi pada ngomongin apa gitu kan. Itu kendala aku banget, jadi pasti selalu yang dikoreksi itu ekspresi udah oke, tapi suara nggak kedengeran, artikulasi nggak jelas, dan ternyata bukan cuman asal ngomong doang dan cuman ekspresi doang, tapi rasanya tuh nggak ada. Ternyata tuh aku juga belajar rasa itu tuh bisa kelihatan gak cuma dari mimik muka, tapi kalau kamu punya dialog, kamu juga harus bisa nyampein itu dari suara kamu, dari vokal kamu, intonasi kamu, dan itu kayak baru banget kan. Aku tuh nggak mikir akan seribet ini dan akan sebanyak itu gitu loh. Dulu waktu itu aku masih mikirnya itu aturan. Banyak banget ya ini rulesnya, oke. Jadi aku mikir banget tuh pada saat itu. Tapi ada satu orang, jujur aku lupa banget siapa itu, salah satu kru di situ. Dia bilang, udah santai aja mainnya, udah hafal kan skripnya, udah nggak usah mikir intonasi, vokal apa segala macam, yang penting suara kamu gedein, mulutnya dibuka, udah nggak usah mikirin rasa apa segala macam, ikutin aja, mainin aja, dia bilang gitu. Nah dari situ aku udah nggak terlalu mikir dan mulai coba untuk suaranya gede dan artikulasinya diperjelas gitu. Tapi dengan segala kendala yang dialami selama proses syuting itu, kenapa bisa sampai sekarang dilanjutin jadi aktris malah? Karena suka, dan aku tuh orangnya suka banget tantangan. Aku ngerasa, aduh ini susah tapi seru gitu. Kayak ya itu tadi, aku tuh suka lihat aku di depan kamera. Jadi ini tuh sesuatu yang baru, yang dimana aku bisa lihat aku bukan cuman diem dan senyum, tapi aku bisa lihat ekspresiku ngapain, ekspresiku kayak gini, kayak gitu-gitu. Terus lucunya lagi, setelah aku masuk iklan, aku ngerasa wah iklan kayak lebih enak deh karena nggak ada dialog kan. Dan duitnya cepet juga ya. juga syutingnya juga cepet ya kan. Terus ternyata makin kesini iklan tuh wah ternyata gak semudah itu juga. Dia juga kompleks banget, maksudnya setiap bidang dan profesi tuh punya kesulitannya masing-masing ya. Jadi nggak ada yang lebih ringan lah, lebih enak ya. Mungkin lebihnya itu dari faktor eksternalnya lah, kayak bayarannya lah, atau kayak jam kerjanya, tapi effortnya tuh sama-sama 100% gitu, kayak sama-sama seribet itu juga gitu. Jadi oh ya udahlah jalanin aja, sama iklan, foto, syuting sama, rasanya harus total, usahanya juga harus total, kayak gitu sih. So far berarti Kak Diandra lebih nyaman yang mana nih? Kalau untuk saat ini ya, kayaknya aku lebih suka acting sih. Acting. Kenapa? Kenyamanan apa yang ditemukan di acting ketimbang yang lain? Aku bisa ngeluarin sisi lainku aja, dan tanpa dijudge gitu loh. Misalnya? Kayak, misalkan dulu tuh aku takut nangis depan umum, sampai akhirnya terbentuklah aku yang cengeng. Tapi cengengnya juga gak bisa kayak depan banyak orang terus aku cengeng gitu. Aku takut dibilang apaan sih cengeng banget, gampang banget nangis segala macam. Tapi di sini malah aku disuruh kalau misalkan kamu sedih kamu harus nangis, kamu harus keluarin rasa kamu gitu. Nah sebenarnya itu juga kendala sih, karena aku terbiasa untuk nangis sendiri. Jadi kalau aku harus nangis depan banyak orang tuh agak susah ya, apalagi depan kamera gitu. Tapi dalam beberapa situasi aku sempat ngerasain kayak waktu itu ada satu project film series pendek gitu. Kok series pendek sih? Ya pokoknya series tapi singkat gitu, episodenya nggak terlalu banyak.
Itu aku pertama kalinya aku disuruh nangis, yang kamu keluarin aja, kamu rasain apa keluarin. Aduh itu enak banget rasanya, Enak kayak banget. plong banget. Aku bisa Hah. nangis depan banyak orang tanpa aku harus takut dikatain cengeng apa segala macam gitu. Atau contohnya lagi kayak aku bisa cobain jadi sesuatu yang bukan aku gitu. Maksudnya ya itu aku, cuman kayaknya dalam kehidupan sehari-hari aku nggak akan ngeluarin apa ya, kayak reaksi kayak gitu. Misalkan yang seheboh itu, atau misalkan yang sedingin itu, kayaknya menarik aja gitu untuk Oke. dicobain. Kayak Diandra jadi yang pendiam, terus kayak agak dingin, atau jadi yang heboh banget, yang segala sesuatu itu harus reaksinya harus besar gitu. Itu kan kayak aku nggak selamanya mengeluarkan reaksi kayak gitu kan, yang kayak gitu-gitunya sih. Lebih apa ya, lebih terlatih untuk memvalidasi emosi diri sendiri dan mengekspresikannya dengan Bener. itu Dan ya. nggak takut dijudge itu sih. Itu. Iya. Tapi walaupun enjoy di industri film gitu Kak, ada gak sih Kak momen kayak aduh gue beneran di sini nggak ya jalannya gitu, karena ada kayak hesitant gitu. Aduh iya banget lagi, pernah banget. Dan kebetulan baru-baru ini malah. Jadi ya dilema aja sih. Aku kan baru lulus kuliah ya. Terus jadi mikir kayak harus kemana nih sekarang gitu. Aku mau fokusin di sini, tapi benar pikiran itu muncul, benar nggak sih gue di sini gitu. Gue tuh punya kemampuan yang mumpuni nggak sih untuk beneran serius di sini gitu. Tapi untungnya aku juga banyak ketemu sama orang-orang yang menurutku cukup objektif ya. Maksudnya nggak yang kayak karena dia lihat aku kuliah dan menyelesaikan S1ku, terus akhirnya dia condong untuk aku kerja profesional, maksudnya di perusahaan atau apa. Oke. Ataupun orang-orang yang lihat aku udah terjun di acting, akhirnya dia lebih condong udahlah acting aja. Mereka tuh untungnya orang-orang yang aku ketemuin ini sangat objektif. Jadi nggak lihat dari mana condong aku dan siapa aku, misalkan aku anaknya, aku temennya, atau siapanya. Mereka tuh bisa kasih pendapat yang bikin aku jadi yakin sih. Maksudnya ya kita cobain dulu aja, mungkin momennya lagi di sini. Toh juga nggak menutup kemungkinan aku milih ini terus nanti aku jadi nggak bisa kemana-mana lagi kan. Terus aku juga dikuatkan dan diberikan validasi dari beberapa orang kalau emang sebenarnya kamu tuh punya, tapi bukan berarti berhenti di situ dan gak ngasah ya. Tapi ya emang harus diasah dimanapun bidang yang kamu tempuhi. Maksudnya dimanapun aku kerja atau bidang apapun yang aku pilih, ya kamu akan harus terus belajar kan. Tapi seenggaknya kamu tuh udah ada basicnya gitu loh. Jadi kenapa nggak coba untuk fokus di sini dan dalemin? Siapa tahu nanti jawaban dari keraguan-raguan kamu itu ya terpecahkan, walaupun kita nggak tahu kapan. Gitu. Yang penting kamu yakin, kamu enjoy jalaninnya, kamu punya keinginan untuk terus belajar dan dalemin, ya udah. Jadi aku memilih untuk oke, kita coba di sini. Tapi Kak Diandra emang siapa dulu? lanjut. Kak Diandra emang masih kepikiran untuk kerja misalnya linear dengan studinya gitu, kayak akhirnya jadi profesional entah apapun itu gitu, masih sempat mempertimbangkan itu juga berarti? Banget. Pertimbangan besar malah. Karena gimana ya? Pasti kita juga pengen hidup dengan pendapatan yang stabil, ya kan, dan ditambah juga dorongan keluarga dan orang tua. Pasti mereka juga mikirnya ya anaknya udah S1, coba bekerja gitu. Tapi mungkin beberapa orang mikirnya ya bekerja tuh cuman sebatas itu doang gitu kan. Ya jadi aku kemakan juga gitu omongannya kayak ya harusnya gue kerja ya, ini udah S1 sih, bener sih. Tapi kan karir Kak Diandra sebenarnya juga nggak yang sependek itu, juga udah cukup panjang, dan dari 2017 bahkan sebelumnya sempat jadi sambal. Maksudnya emang sejak kecil emang berada di dunia showbiz bisa dibilang mungkin, dan stay sampai sekarang loh. Itu bukan kayak bisa jadi proof ke Kak Diandra sendiri atau gimana tuh? Bener, aku juga akhirnya mikir kayak gitu. Maksudnya aku kuliah pun sebenarnya tujuan awalku bukan untuk kerja jadi anak-anak di korporat sana gitu loh. Jadi aku balik lagi nih, aku lihat tujuanku kemarin kuliah tuh apa sih. Terus selama aku ngerjain sesuatu yang emang positif, aku nggak merugikan orang lain dan diriku sendiri, aku juga nggak jadi orang atau pribadi yang lebih buruk karena aku menekuni bidang ini kan. Jadi ya udah, pemikiran itu menurutku wajar banget ya, karena ya dilema itu tadi, aku baru lulus tapi lihat teman-teman kayak kerjanya gimana, terus omongan keluarga kayak gitu, ngerti kan? Maksudnya aku tuh ya masih remaja yang dilema akan kata-kata orang di sekitar, aku ngerti gak sih? Masih mencari jati diri kali ya. Bener banget, karena aku juga setuju sih, hidup itu kan
proses pencarian. Kita tuh nggak akan pernah berhenti untuk mencari, mengenali sesuatu, entah itu orang lain, suatu bidang, bahkan diri kita sendiri. Jadi aku merasa kemarin aku lagi dilema-dilema, yang bikin aku akhirnya tenang juga, karena aku mikir, enggak Andra, ini tuh proses pengenalan diri kamu sendiri. Kamu lagi masuk fase baru, kenali diri kamu yang sekarang. Ayo semangat, kamu lihat yang ke belakang, kamu udah ngelakuin ini. Kamu bisa lihat nih, kamu sekarang condongnya kemana. Kamu mendingan dalamin yang satu ini, atau ini belum dalam banget nih, tapi kamu cobain satu hal yang dari nol lagi gitu. Yuk kamu pilih deh, kamu mau pakai waktu berapa lama gitu. Akhirnya oke, aku bulat nih. Yaudah kita di sini dulu deh, kita fokusin dulu, dalamin dulu. Gak menutup kemungkinan juga untuk nanti ke depannya aku mungkin cobain bidang yang baru gitu. Oke, Gitu cukup menarik, inspiring, dan kayaknya memang keresahan dari banyak orang yang bergerak di industri ini ya. Ketidakpastian itu memang ya kadang-kadang cermin. Benar. Apalagi yang baru lulus kuliah juga pasti dilema banget lah. Kayak langkahnya mau kemana nih sekarang gue gitu kan. Bener. Oke. Gitu. Nah kan selama ini dari kecil Kak Diandra selalu di depan kamera gitu ya. Ada gak sih Kak kepikiran kayak pengen deh sekali-sekali di belakang kamera gitu? Nah, jeleknya aku tuh perfeksionis banget. Takutnya kalau aku di belakang kamera gak beres-beres proyeknya, kayak ntar ini kayaknya kurang ini deh, coba ini ya, takutnya gitu. Tapi gak menutup kemungkinan juga sih, mungkin siapa tahu jadi belajar untuk sedikit idealis dan gak terlalu perfeksionis. Maksudnya idealisnya dikurangi sedikit gitu, dan gak terlalu perfeksionis, terus lebih realistis, kayak udah bisa ngitung kerja pakai waktu, terus ngerti ini orang juga punya mood dan stamina, maksudnya orang yang ada di depan kameraku gitu. Mungkin ya, tapi untuk saat ini kayaknya belum sih. Kalau seandainya bertugas di belakang kamera, emang kepikirannya posisinya apa? Wah, ini dia nih. Aku tuh suka buat sebenarnya aku suka buat konsep. Oke. Aku suka buat konsep, aku suka buat storyline-nya, aku suka buat skripnya. Sebenarnya. Berarti udah kelihatan nih. Nah, tapi ya itu tadi, kalau aku terlalu lihat, jadi aku mending lihat hasilnya daripada aku lihat langsung pengambilan gambarnya. Oke. Gitu. Jadi mungkin editor atau penulis. Pokoknya jangan yang ada di belakang kameranya deh. Oke. Karena pasti bakalan lama banget. Kebetulan sekali ya. Nah, kita ngomong-ngomong mungkin bisa tentang masuk penulis. ke dalam karakternya yang diperankan oleh Kak Diandra. Jadi karakternya coba jelasin. Jadi di series Cinlok itu Kak Diandra itu berperan sebagai Jessica. Jessica ini job desk itu adalah penulis naskah. Nah, menurut Kak Diandra nih, Jessica itu orangnya kayak gimana sih Kak? Aduh, ini kalau kita ngomongin dia tuh kompleks banget. Masalahnya, karakternya, pemikiran dia, perasaannya dia. Jadi sebenarnya si Jessica ini tuh punya potensi luar biasa banget. Udah di apa ya? Banyak banget lah orang-orang yang mau percaya Jessica, lo tuh punya kemampuan. Tulisan lo tuh keren gitu kan. Tapi si Jessica ini sangat amat tidak percaya diri. Dia gak percaya sama dirinya sendiri, dia gak percaya sama kemampuannya sendiri, dia gak percaya sama impact yang dia bisa buat dalam suatu project gitu. Dia gak percaya itu. Nah, ditambah lagi sebenarnya jadi masuk akal kalau kita lihat karakter Jessica yang kayak gitu, dan dia juga anaknya tuh saking gak percaya dirinya, itu juga kayak membatasi dia untuk bersosialisasi sama orang-orang di sekitarnya gitu. Jadi dia jelek banget dalam memaintain hubungan sama seseorang, bicara depan umum susah banget dia kan. Tapi jadi masuk akal kalau kita lihat dari latar belakangnya dia gitu. Yang menarik lagi sebenarnya dari tadi kita ngobrol-ngobrol, dan sebenarnya Kak Diandra bisa dibilang sangat jauh dari beda ya, lumayan beda banget ya. Kak Diandra tuh kalau ngobrol diterangi cahaya-cahaya ilahi gitu, positive vibe gitu kayak. Nah, sementara kita tahu kayak Jessica mungkin beberapa nantilah kalau seriesnya tayang ya, itu gloomy banget, dia masuk aja udah langsung awan mendung di kepalanya gitu. Itu gimana tuh jadi proses untuk menerjemahkan si karakter yang sebenarnya nggak tahu, tapi apakah Kak Diandra ngerasa jauh juga atau jangan-jangan memang masih ada irisan gitu. Sebenarnya kalau dibilang jauh, lumayan jauh, tapi ada kesamaannya. Dan menurutku semua orang punya sisi Jessica-nya. Punya titik di mana dia terlalu banyak insecurity-nya, terlalu punya titik dia nggak nyaman di dalam situasi. Maksudnya kayak mungkin di tengah-tengah orang banyak, akhirnya dia ngerasa, ya itu tadi karena ketidaknyamanannya dia
jadi nggak bisa ngomong, jadi kikuk sendiri. Atau bisa jadi juga ya itu tadi karena kita insecure sama diri kita sendiri, kita jadi menghambat mimpi dan kemampuan kita. Itu pasti semua orang ada Jessica-nya. Begitupun dengan aku. Tapi untuk pembawaannya, personality itu jauh banget. Tapi mungkin ada si Jessica-nya sedikit kalau aku udah bete kali ya. Kalau aku udah bete masuk ruangan tuh udah bukan lagi mendung sih, udah kayak badai. Oke. Nah gitu gimana dong? Kan berarti cukup mengulik banget dong jadinya karena emang jauh dari karakter. Apa yang dilakukan? Kalau aku, jadi ini yang menarik juga dari proses aku terjun di dunia acting. Sebenarnya judulnya emang aku dalemin karakter Jessica, tapi dari situ juga aku jadi dalemin karakter diriku sendiri. Karena sebelum aku cari dari orang lain, aku cari dulu aku punyanya apa. Kayak misalkan Jessica ini yang melatar belakangi pembawaan dia bisa kayak gitu, terus segala kekhawatiran dia itu pasti ada sebabnya kan. Dan pasti dia punya emosi tersendiri lah. Nah aku kulik dulu di pengalamanku. Misalkan Jessica punya masalah keluarga, aku kulik dulu. Aku pasti keluargaku juga bermasalah kan. Ada saatnya aku kayak nyari masalah. Oke. Tapi yang aku cari bukan dalemin masalahnya. Aku lihat diriku sendiri waktu itu, waktu ada masalah di rumahku, aku nanggepinnya kayak apa ya? Aku responnya kayak gimana ya? Dan itu tuh bener-bener proses aku jadi mengenal diriku sendiri. Terus aku juga jadi lebih tahu apa yang buat aku sedih dulu, apa yang buat aku seneng banget dulu, apa yang buat aku deg-degan banget kayak mau ngomong tuh nggak bisa, tiba-tiba blank, apa yang buat aku takut banget bahkan melihat muka orang atau mata orang, eye contact sama orang tuh takut banget. Aku gali pengalaman aku sendiri gitu. Terus setelah aku udah nemu ini, nggak gampang, susah banget lah. Kalau gampang sih sekarang kayaknya aku akan jadi orang yang sangat amat mengenal diriku sendiri dan lain-lain ya. Ya tapi sedikit-sedikit aku ngerti lah, maksudnya aku dapat gambarannya. Terus selebihnya aku coba lihat-lihat atau cari-cari referensi di YouTube gitu. Referensinya lihat tuh jadi tuh referensi. Aku tuh cari-cari video tentang anak-anak broken home kayak gitu-gitu. Kayak siapa gak tau kayak short movie gitu. Karena anaknya tuh nggak sabaran juga aku kayak nggak bisa untuk nonton film kayak 2 jam untuk sekali. Jadi tuh ini fun fact tentang aku juga. Aku kalau lagi niat banget nih, aku harus selesain pada saat itu juga. Nah untuk pas aku lagi niat banget cari karakter, terus aku harus nonton film 2 jam, itu kayak memakan waktu yang terlalu lama. Ini aku lagi panas-panasnya nih, akhirnya aku nonton kayak short movie gitu. Aku lihat video-video orang broken home, depresi. Ada yang aku lihat depresi yang diem, ada yang kayak bener-bener kayak lagi ini banget, kayak lagi nangis-nangisan yang kacau banget. Ada yang diem doang tapi tiba-tiba dia bunuh diri kayak gitu. Serius. Tapi aku lupa judulnya apa. Dia diem doang. Dia karakternya emang diem dan gak menunjukkan dia punya masalah apa segala macam, tapi emang dia diem doang. Terus di endingnya kita diliatin dia kayak masuk ke salah satu ruangan kayak gudang gitu, terus gantung diri. So kayak, bentar. Ini short movie kan? Iya, short movie. Aduh, aku lupa banget judulnya apa. Jadi kita tuh dikasih lihat orang depresi tuh gak selamanya harus urak-urakan berantakan. Orang diem atau bahkan yang ketawa-ketawa setiap hari. Kita nggak tahu malamnya dia nangis banget kan. Kita nggak tahu juga besok mungkin dia udah nggak ada di sini gitu loh. Jadi gitu. Dan aku kan orangnya juga gampang tersentuh ya hatinya. Aku tuh gampang tersentuh sama cerita-cerita yang sedih atau kayak kelam banget nih orang. Aku buatlah kayak gambaran sendiri si Jessica gitu. Dia kayak mungkin orang lain tuh lihat dia tuh cuma pemalu doang, atau mungkin orang lain tuh lihat dia, aduh nih orang nggak bisa ngomong banget sih, cuma jago lewat kata-kata tulisan doang. Atau mungkin orang-orang tuh lihat Jessica kayak, aduh ya ampun hopeless banget sih Neng gitu kan. Tapi kita tuh nggak tahu loh di rumahnya tuh dia gimana. Setiap malam tuh apa yang dia harus dengar. Setiap malam tuh kenapa dia memilih lagu yang jadi playlistnya Jessica gitu. Kenapa dia bisa kayak gitu? Orang-orang tuh nggak tahu dia serapuh itu, dia seancur itu. Tapi dia juga nggak bisa
apa ya, dia nggak bisa melampiaskan emosinya, dia nggak bisa melampiaskan rasanya, apa yang dia rasain, apa yang dipikirin dia nggak bisa, semuanya dia pendem. Kita tuh nggak tahu bebannya dia tuh gede banget. Nah, aku biasanya nulis tuh. Nah, ini mungkin aku sama Jessica samanya di sini ya. Karena aku juga pelupa sih sebenarnya. Jadi yang aku tulis tuh biasanya akan jauh lebih nempel. Aku buat tulisan-tulisan itu tentang Jessica. Aku ngarang sendiri tentang Jessica tuh, dia menyedihkan sekali dan lain-lain. Wah, udah ini aku jadi masuk karakternya gitu. Ada yang beda nggak tentang pemaknaan tentang keluarga setelah dan sebelum memerankan Jessica? Sebenarnya jadi lebih apa ya, lebih sadar aja kalau peran keluarga tuh emang benar-benar penting banget gitu. Dan bukan cuman baiknya orang tua ke anak, tapi orang tua juga harus baik ke satu sama lain, karena itu ngaruh banget juga untuk mental anak gitu. Itu jadi lebih paham, benar. Jadi lebih paham. Kan syuting series kan panjang ya Kak, lebih panjang daripada film juga biasanya. Nah, memerankan karakter sekompleks itu, ada nggak sih Kak kayak capek deh meranin Jessica, nyampe rumah gitu kayak aduh kebawa gitu sampai rumah. Untungnya yang kebawanya itu bukan rasanya sih. Yang kebawanya bukan. Playlist Jessica tuh nggak bisa banget aku dengerin lagi. Tahu nggak sih? Aku nyampe meler loh dengerin playlist Jessica. Asli. Jadi aku tipe orang yang kalau tertekan banget nih meler, bener-bener yang meler. Kita nggak bisa jelasin di sini. Kayak meler, nggak bisa banget dengerin playlist Jessica. Tapi yang jadinya nyangkut banget nih ke aku sampai pulang itu cara dia ngomong. Jadi susah banget aku ngomong kayak gelagapan, ngerti gak sih? Mungkin pas nanti di seri kalian lihat nggak terlalu ke segelagapan itu ya. Tapi nyampe rumah tuh biasanya tuh aku punya ritual juga sama ayahku, selalu ceritakan kayak hari ini aku ngapain aja dan segala macam. Jadi terbata-bata banget. Itu sih yang nyangkut. Karena itu kebiasaan kan. Kan kalau kata orang kalau kita ngelakuin sesuatu yang sama dalam jangka waktu panjang, dalam jangka waktu tertentu kayak 14 atau berapa hari gitu, kan akan nempel ya. Ini tuh Jessica kayak ngomongnya agak gelagapan gitu. Jadi itu menurut aku itu kebawa. Tapi rasanya aku emang aku emang sampai sekarang pun lagi masih proses belajar ya untuk misahin rasa itu sih, karena kalau enggak aku stres sendiri ya. Pasti aku dengan masalahku sendiri, terus Jessica dengan masalahnya sendiri. Kalau nggak bisa aku kotak-kotakin ya hancur, nanti yang ada ini mentalku yang jadi masalah kan. Jadi Jessica ya aku paham ini cuman peranku aja gitu, dan gak perlu aku tuh mendalami si Jessica, gak perlu sampai aku dalemin banget, aku rasain banget tuh gak perlu. Tapi yang penting aku paham aja dia orangnya kayak gimana. Dan ya namanya acting, ya kita acting, tapi harus terlihat tulus, jujur, dan natural gitu. Jadi rasanya tuh gak kecampur aduk dengan rasaku. Gitu sih. Copingnya berarti gimana dong? Ketika mengalami kayak ya itu tadi, pasti ada satu momen di mana itu udah kayak tercampur baur semuanya kan. Terus gimana tuh? Jadi aku tuh otomatis, ini juga sih salah satu keuntunganku, aku masih tinggal sama keluarga. Aku kalau udah ketemu ayahku udah Diandra. Tapi itu tadi aja jadi belepotan aja ngomongnya. Tapi kalau aku udah masuk kamarku, terus udah lihat ayahku, ya udah Jessica-nya udah hilang. Tapi kalau di set, wah ini vibes-nya oke, ini kampusnya Jessica, atau aku masuk kamarnya Jessica, oke ini udah Jessica gitu sih. Jadi aku matokinnya di situ. Aku matokinnya sesuatu yang aku bisa lihat aja. Kayak misalkan kalau di lokasi kan yang aku lihat sahabatku kan si Tisa, Lala. Oh berarti ya udah ini Jessica nih. Jadi ya itu sih enaknya aku masih tinggal sama keluargaku juga itu. Jadi bantu membatasi karakter. Dan mengingatkan bahwa ini realitas ini, bener totemnya banget. di apa sih filmnya Nolan itu yang mimpi Inception kan buat beda. Iya benar. Dan di series ini kan salah satu karakter yang dekat dengan Diandra atau kayak Jessica ini kan Tisa ya, tokoh Lala ini. Boleh ceritain nggak selama proses syuting dengan Tisa dan bonding sebagai partner bonding biar bisa Jessica kan dan Lala kan juga tadi. perannya kan sebagai sahabat kan harus klop gitu. Nah di balik layar itu gimana sih Kak? Lala, si Tisa Biani itu ya, dia tuh anaknya energinya banyak banget. Dia emang agak berbanding terbalik sama aku, karena aku
kalau di set itu aku kebiasaan emang diem, karena emang pada dasarnya tuh aku sebenarnya pendiam gitu. Ketemu dia yang sangat talkative, ekspresif banget, terus anaknya juga seneng bercanda, jadi enak sih masuknya, malah jadi dia ngerangkul aku banget, terus kita jadinya akhirnya deket, terus mulai cerita-cerita juga. Cuman untuk beberapa scene sejujurnya agak susah ya. Kenapa tuh? Karena dia kan orangnya ketawa terus gitu, sedangkan aku harus maintain karakterku sebagai Jessica. Aku nggak bisa kayak set langsung pindah orang tuh, belum bisa, mungkin belum bisa ya. Aku masih harus ada pemanasannya dulu, ancang-ancang dulu, mungkin diem dulu kayak gitu. Sedangkan dia kan yang udah tinggal action, udah beda orang. Itu Tisa Biani kacau. Tisa Biani keren banget. Tisa Biani keren banget, tapi ya itu sih. Tapi jadi seru banget. Jadinya kayak karena dia tuh energinya besar banget, terus vibes-nya tuh selalu positif gitu loh kalau deket dia. Jadi walaupun si Jessica ini agak-agak negatif, cuman itu jadinya enak di aku jadi nggak ngerasa gampang capek aja. Karena dia juga bukan tipe yang pengeluh yang kayak aduh lama banget sih dibalas gitu. Macam tuh dia enggak. Dia kayak yuk semangat gitu anaknya. Ada cerita menarik gak dengan Tisa selama syuting? Pernah ngapain bareng kayak? Ini sebenarnya aku lebih malu sih. Kenapa? Ini kayak akunya yang malu. Jadi ada satu adegan di situ. Untungnya sih ini bukan yang kayak yang sedih-sedihnya gitu kan, untungnya. Terus ada satu dialog, aku tuh harus ngomong satu kata ini gitu. Tapi sebelum take, si Tisa tuh nanya, Diandra kamu tuh orang apa sih gitu kan. Terus aku jawab, aku Manado Jawa gitu kan. Terus dia bilang, oh orang Jawa. Terus udah kita ngomong apa gitu. Terus ini udah mulai take nih, pas take aku nyebutin satu kata itu, medok. Terus itu kacau banget, bisa cuma karena dipancing ditanya orang mana. Lata banget kayak. Terus Jawa kan yang dia highlight nih, si Tisa tuh nangkepnya oh Jawa bla 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 gitu kan, jadi berlangsung. Terus akhirnya pas aku take itu, ini aku bocorin deh, aku harus ngomongnya produser. Produser kan ada D-nya, ada P-nya. Benar. Terus ya udah jadinya kayak medok. Gimana? Padahal aduh gak mau direkam ulang atau ada di BTS gak? Aduh kayaknya gak ada sih di BTS. Pokoknya gitu deh. Padahal aku tuh ngomong asli ya gak medok. Maksudnya Jawa, iya Jawa, tapi emang gak ada yang ngomong Jawa atau enggak medok juga cara ngomongnya. Tapi karena latah itu tadi Jawa, terus dibahasnya yang Jawa, akhirnya keluar medok produsernya. Jadi kan malu banget ya. Terus akhirnya dia sampai ketawa. Akhirnya kita retake deh. Itu sih. Nah, itu kan coba kali ya. Produser gimana gitu kali ya. Kurang lebih gitu sebenarnya. Asli. Malu banget. Gitu nih. Nah, kalau tadi kan nama Kak Tisa ya. Nah, dari kemarin nih setiap podcast kalau ditanya sama Kak Omara dan Kak Ucup gimana? Soalnya belum pernah ada yang beres cerita tentang mereka. Katanya adalah apa mukanya ditempel pakai balon apa gimana? Asli. Itu banget. Dua orang itu aduh capekin banget sih. Mereka juga energi tuh besar banget. Apalagi kalau digabungin berdua. Jahilnya minta ampun. Asli. Salah satunya itu yang balon. Itu aku kaget juga dia bisa kepikiran gitu. Maksudnya kayak kok bisa gitu kan. Dan aku gak nyangka juga. Ya itu satu. Kalau Omara ya sama sih. Cuman ya dia kurang lebih sama lah kayak Ucup. Dia jahil-jahil juga. Ya sama aja gak ada yang benar. Kacau. Nah, kan berarti di set kan juga kalian kan pasti bareng-bareng terus kan. Itu bonding juga kan. Nah, setelah syuting apakah kalian masih sering komunikasi bareng atau gimana? Komunikasi lumayan tapi nggak yang seintens itu juga. Terus di luar itu juga kita masih aku sama beberapa anak-anak juga masih suka ketemu gitu. Ada yang emang sengaja ketemu atau ada yang emang gak sengaja tapi tiba-tiba ketemu kayak gitu sih. Tapi kayak untuk hubungan yang intens masih ngobrol di grup kayaknya udah gak mungkin karena punya kesibukan masing-masing juga kali ya sekarang. Tapi gimana overall syuting Chinlock selama 20 sekian hari ini? Seru banget. Seru banget sih. Seru banget. Soalnya krunya juga enak, semua timnya enak, pemainnya juga enak. Jadi seru banget, dan ini tuh pengalaman pertamaku syuting selama ini. Iya, ini pertama kalinya. Nah, ada hal baru nggak Kak yang dipelajarin setelah syuting Chinlock ini? Apalagi kan ceritanya kan juga jadi mahasiswa film gitu kan. Sebenarnya banyak banget yang baru. Ini pertama kalinya juga aku bawain karakter
yang cukup kompleks dan rumit dengan segala beban dan lalalanya yang dia punya. Terus sebenarnya untuk segi fisiknya juga ini terbaru nih. Biasanya aku cewek-cewek manis aja gitu. Di sini aku harus pakai kacamata. Ini kayaknya pertama kalinya juga aku meranin seseorang pakai kacamata. Terus dengan outfitnya Jess yang kayak gitu, ini juga pertama kalinya. Terus di sini juga aku belajar untuk dalamin karakter si yang harus aku mainin ini. Ini pertama kalinya aku benar-benar segitunya ngedalamin karakter si Jess gitu. Itu sih yang benar-benar baru aku pelajari. Berarti banyak banget ya hal baru yang Baik dipelajari. banget, baik banget. Bisa share nggak apa yang dipelajari berarti dari karakter Jessica ini secara keseluruhan? Misalkan satu hal gitu yang benar-benar kayak sebelumnya tuh belum pernah kepikiran, tapi setelah meranin Jessica kayak oh ternyata gue jadi orang tuh harus kayak gini ya, kayak gitu. Sebenarnya banyak, tapi ini yang paling berasa banget. Sesuatu yang dipendem itu nggak baik, tapi bukan berarti kita harus salurin semua yang kita rasain. Tapi yang dipendam tuh maksudnya ya mimpi kita, ya kemampuan kita gitu. Jangan sampai kayak ketakutan kita sendiri atau kekhawatiran atau trauma itu malah membatasi kita untuk nunjukin kemampuan kita yang bagus dari kita apa. Sebenarnya aku juga belajar karena tuh lucunya aku untuk dalamin karakter Jessica ini aku juga ngobrol sama bundaku. Si Jessica tuh karakternya kayak gini. Dilihat juga dengan karakterku dan lain-lain. Sebenarnya tuh kita berdua punya trauma, sama-sama punya trauma. Semua orang pasti punya trauma. Tapi karena karakter Jessica ini, aku jadi lebih dibuat sadar kalau trauma itu jangan dinikmatin, jangan disimpan, jangan dikasih makan, lawan. Jadi kalau misalkan ini kan si Jessica punya trauma di keluarganya, punya ketakutan, itu juga yang buat dia jadi nggak percaya diri, merasa rendah diri dan lain-lain kan. Nah itu kan kita bener-bener jadi kerugian banget kan akan trauma kita. Kata bundaku, pokoknya ini tuh contoh kalau kamu kemakan sama trauma kamu, sama kekhawatiran kamu, sama ketakutan kamu yang sebenarnya cuman ada di pikiran kamu. Gitu. Jadi ya gitu bundaku yang kayak ini contohnya Mbak. Okay. Halo, dengan siapa di mana? Kebetulan kita sudah terhubung dengan ibunda kalian emang kita gercep banget ya gini. Ini ada surprise gitu. Timingnya pas banget soalnya kan. Ada yang mau disampaikan kepada bunda? Bun, terima kasih banyak ya. Itu sih yang aku pelajarin dari Jessica. Nih kayak orang yang nonton udah penasaran banget nih Jessica tuh gimana sih orangnya. Iya, kan? bener ya. Nah mungkin Kak Diandra ada pesan-pesan buat teman-teman kayak kenapa sih harus nonton series Chinlock? Kalian harus nonton series Chinlock karena ini tuh film tentang banyak banget hal, bukan cuma percintaan. Dan ini bukan Chinlock cinta lokasi gitu ya. Jadi walaupun depannya love, tapi love itu tuh luas banget. Di sini tuh kita diperlihatkan love itu bukan cuma kepada pasangan atau pacar kita doang, tapi bisa untuk keluarga, teman, sahabat, rekan kerja. Dan selain itu, series ini juga tentang mimpi, perjuangan para pelajar mahasiswa untuk meraih mimpinya masing-masing, terlepas dari latar belakang dan kerumitan hidupnya mereka, tapi mereka bisa kerjasama jadi satu tim mewujudkan mimpi mereka masing-masing. Menurut aku ini menarik banget untuk teman-teman, apalagi yang masih kuliah atau mungkin nostalgia. Aduh kemarin tuh perjuangan kuliah kita kayak gini lah kurang lebih. Kalian harus nonton sih, karena ini sangat nyaman juga untuk ditonton sih sebetulnya ceritanya gitu. Oke. Emang bisa ditonton kapan sih Arvan? Tanggal 10 Agustus di Vision Plus. Masih siap bagus. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Diandra yang Thank you, ngobrol-ngobrolnya Kak. seru banget dan inspiring banget dan Benar-benar. seperti gue jelasin tadi ya kayak dinaungin cahaya ilahi. Iya, Kak Diandra. benar-benar. Sangat Langsung kayak benar. wah, terbuka. Oke, sekian dulu mungkin obrolan kita di podcast Bikin dan Berbagi. Jangan lupa lagi tonton Chinlock di Vision Plus tanggal 10 Agustus. Oke, see you. Bye. Dadah. Bye.